Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Abdul Fikri. Saya sedang menempuh di jurusan D3 Teknik Elektromedik dan nama kampus saya yaitu ATEM Semarang, atau lebih tepatnya Akademi Teknik Elektromedik Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu kepada kalian semua, khususnya kalian yang masih mahasiswa semester 1 atau semester 2. Nah, kalian bisa melihat video ini. Jadi, definisi pesawat panoramik itu apa sih? Pesawat panoramik itu biasanya disebut dengan ortopantomografi atau rotografi, atau yang biasa disingkat dengan OPG. Ortopantomografi ini berasal dari kata orto, dari bahasa Yunani yang artinya lurus atau normal, dan kemudian pan berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyeluruh, dan tomos berasal dari bahasa Yunani yang berarti potongan atau irisan. Dan terakhir, grafik berasal dari bahasa Yunani yang artinya catatan atau gambaran. Jadi secara keseluruhan, panoramik itu merupakan pemeriksaan radiologis dari gigi bagian atas atau rahang atas dan gigi bagian rahang bawah. Jadi secara keseluruhan akan terlihat gambaran yang lurus dari film dengan menggunakan prinsip tomografi. Nah, kemudian saya akan membagikan gambaran tentang pesawat panoramik itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah menggambar sebuah gambaran dari pesawat panoramik. Nah, kalian bisa ketahui saya sudah memberikan keterangan bagian-bagian utama yang ada pada pesawat panoramik ini. Nah, yang pertama ini X-ray tube. X-ray tube ini sebagai tempat penghasilnya sinar X. Di pesawat panoramik ini, itu hal yang terpenting adalah sinar X, karena kita akan memeriksa khususnya bagian dalam atau gigi bagian dalam dari sang pasien. Nah, kemudian di sini ada display yang fungsinya untuk mengatur semua kegiatan saat eksposi. Ada chin rest. Chin rest ini berfungsi sebagai penyangga dagu dari sang pasien agar tidak bergerak kemana-mana. Jadi hasilnya pada film nanti akan maksimal. Kemudian bite block. Bite block ini fungsinya untuk mengganjal gigi agar insidious sentral atas dan bawah pada posisi ujung, sehingga dapat menghindari gigi tersebut bersatu. Bite block ini bisa dialihfungsikan ke lidah. Jadi kalau tidak ada bite block, bisa lidah difungsikan ke mulutnya saat eksposi. Kemudian di sini ada hand grip. Hand grip ini sebagai pegangan tangan sang pasien. Jadi apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan hand grip ini untuk penopang tangan dari sang pasien. Kemudian ini proses kerja dari sinar X. Nah, kalian bisa lihat di sini. Bagi kalian yang belum tahu sistem kerja sinar X itu bagaimana, nah di sini saya akan jelaskan bahwa yang pertama adalah kita mencolokkan tegangan dari PLN. Kemudian setelah panoramik X-ray-nya sudah nyala, kemudian sistem akan bekerja, mesin akan bekerja. Di sini ada katoda dan di sini ada anoda. Katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Nah, jadi ketika listrik PLN sudah menyala, otomatis bagian katoda ini akan memanas karena X-ray ini menggunakan tegangan tinggi. Jadi sekitar kilovolt tegangannya. Kemudian setelah katoda filamen di katoda ini panas, terbentuklah kumparan-kumparan awan elektron. Nah, yang kemudian setelah panas pada filamen ini kemudian ditembakkan menuju anoda, menuju tungsten target yang terletak di anoda. Nah, setelah awan elektron ini menembak ke target, kemudian akan dihamburkan menuju filter. Nah, pada filter ini disaring agar tidak terjadi cahaya yang berhamburan. Nah, kemudian di sini ada juga diaphragm. Diaphragm ini sebagai penyaring juga agar cahaya tidak berhamburan. Nah, kemudian menuju ke diaphragm ini, ke jendela ini, kemudian sinar X akan menembus ke tubuh pasien. Nah,
X-ray yang dihasilkan ini 99% ini menghasilkan panas dan 1%-nya menghasilkan sinar X. Kemudian komponen lainnya yang paling utama yaitu filmnya. Nah, ini merupakan gambaran film. Jadi di sini film itu sifatnya berwarna abu-abu. Nah, jadi tergantung kalau semisal film sudah dimasukkan, maksudnya sudah mengalami eksposi, sudah menghasilkan gambaran dari sang pasien, maksudnya bagian organ yang diperiksa dari sang pasien, maka tergantung apabila sinar X mengenai jenis tulang atau bagian yang keras pada film akan berwarna putih. Nah, sedangkan kalau sinar X mengenai bagian yang jaringan lunak seperti otot itu akan berwarna abu-abu. Tapi kalau sinar X mengenai udara atau ruang hampa akan berwarna hitam. Jadi tergantung dari sinar X itu akan menembak kemana. Tapi kalau dari yang saya tahu, film di pesawat panoramik yang modern itu modelnya lurus. Tapi kalau pesawat panoramik yang konvensional, filmnya melengkung. Jadi selain ada filmnya itu ada image intensifier. Jadi sebagai penerima sensor dari sinar X, kemudian diproses di image intensifier. Ya, misalnya nih, ini merupakan hasil dari film yang sudah dihasilkan saat eksposi berlangsung tadi. Nah, sini kalian bisa ketahui kalau mengenai jaringan yang keras. Nah, ini misal gigi, kita bisa ketahui gigi ini akan berwarna putih. Tapi kalau sinar X mengenai jaringan lunak atau jaringan yang istilahnya tidak keras seperti otot, terus pembuluh darah dan lain sebagainya akan berwarna abu-abu seperti ini. Tetapi kalau sinar X mengenai dari udara akan berwarna hitam. Seperti contoh ini merupakan bagian dari lubang hidung manusia. Prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerja dari pesawat panoramik itu seperti apa sih? Nah, saya tunjukkan gambarannya. Nah, di sini merupakan prinsip kerja pesawat panoramik. Nah, ini bisa kalian ketahui, ini bagian gigi. Nah, terus ini hidung dan ini kepala. Ya, yang saya tunjukkan itu yang bagian rahang ini, rahang gigi ini. Nah, terus ini sinar X-nya, dan kemudian ini apa? Ini kalian bisa ketahui kalau ini tuh image reseptornya atau pada filmnya. Jadi prinsip kerjanya itu ini kan ada sinar X, kemudian ini ada kasetnya, kaset film atau sebagai image reseptornya atau penerima. Jadi ketika alat ini sudah mengalami eksposi atau pergerakan, nah X-ray tube ini akan bergerak hingga 180 derajat. Nah, ketika X-ray memancarkan sinar X dan bergerak hingga 180 derajat, sinar X-nya akan mengenai dari rahang sang pasien, rahang yang sebelah kanan hingga rahang yang ke kiri. Jadi ketika sinar X-nya mengenai rahang dari sang pasien, kemudian akan diterima oleh kaset atau image reseptornya. Jadi sampai sini, sinar sampai sini, maksudnya X-ray menembak bagian yang rahang yang paling ujung sini, itu akan diterima sama kasetnya, kaset filmnya. Kemudian berputar terus pada X-ray yang perputaran ini itu kasetnya akan menerima bagian rahang yang bagian sini, yang rahang atas. Kemudian berputar, X-ray berputar, kemudian image reseptornya akan menerima lagi di bagian tengah rahang gigi bagian depan tengah ini hingga 180 derajat sampai semua rahang itu mengenai sinar X. Jadi kesimpulannya itu X-ray ini akan menembak sinar X terus mengenai dari rahang sang pasien. Nah, kemudian seiring berjalannya sinar X juga
image reseptornya ini juga bekerja, artinya berputar, tetapi berputarnya berlawanan arah dari X-ray ini. Jadi kalau misal X-ray berputar ke sini, nah maka image reseptornya akan berputar sebaliknya, berlawanan arah. Kemudian untuk keuntungan dari pemeriksaan pesawat panoramik ini, yang pertama adalah cakupan yang luas dari pemeriksaan tulang wajah dan tulang gigi. Yang kemudian kenyamanan pemeriksaan dari sang pasien. Jadi pada pesawat panoramik ini film tidak perlu ditempatkan ke dalam mulut. Seperti dental X-ray kan film dimasukkan ke dalam mulut. Nah, tetapi kalau pesawat panoramik ini film tidak usah dimasukkan ke dalam mulut, jadi sudah bisa gitu ya. Yang kemudian yang ketiga, kemampuan untuk digunakan pasien tidak dapat membuka mulut atau ketika pembukaan dibatasi. Jadi misal kalau dental X-ray itu mulut sang pasien itu harus mengap selebar-lebarnya. Tetapi kalau pesawat panoramik ini cukup kita membuka mulut kita sedemikian kecilnya, jadi cuma gitu. Berbeda kalau dental X-ray nya membuka mulut dengan selebar-lebarnya. Dan yang terakhir, proses penyimpanannya dari pesawat panoramik ini cukup singkat. Nah, pada pesawat panoramik ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa gigi dan rahang secara keseluruhan. Jadi gigi bagian atas dan gigi bagian bawah itu terlihat semua, terlihat jelas, karena prinsip dari panoramik ini menggunakan secara tomografi atau 2 dimensi. Tapi kebanyakan pada pesawat panoramik yang sekarang, yang modern ini, itu dilengkapi dengan cephalometry. Apa itu cephalometry? Jadi cephalometry itu alat yang digunakan untuk mengukur bidang ortodensi. Jadi cephalometry ini biasanya digunakan pada pasien yang ingin memasang kawat gigi atau behel. Pada prinsip cephalometry, dokter akan memeriksa sama seperti panoramik menggunakan sinar X, tapi sistem kerjanya yang berbeda. Cephalometry ini biasanya digunakan pada pasien yang ingin memasang behel atau kawat gigi. Oke, gitu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, khususnya yang kalian belum paham atau belum mengetahui apa itu pesawat panoramik. Kalian bisa tonton video ini sampai habis ya, agar kalian paham, agar kalian bisa berangan-angan, oh ternyata isi kerja pesawat panoramik itu seperti ini. Jadi saya Safad Abdul Fikri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada khususnya dosen pengampu dari radiologi lanjut saya, Bu Lutdeva. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.